Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Syarifah. Saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 mata kuliah fotografi. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis lensa beserta alat bantu di dalam dunia fotografi. Penasaran? Let's check this out. Baik, kali ini kita akan membahas jenis-jenis lensa dan kegunaannya. Yang pertama yaitu lensa kit, standar atau normal. Jadi juga disebut lensa normal, berukuran 18 sampai 55 mm dan memberikan karakter bidikan natural. Gambar yang dihasilkan tidak akan beda jauh dengan apa yang dilihat oleh mata. Yang kedua yaitu lensa sudut lebar. Lensa jenis ini dapat digunakan untuk menangkap subjek yang luas dalam ruangan sempit. Karakter lensa ini adalah membentuk subjek lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Dengan lensa jenis ini, kita dapat memotret lebih banyak orang yang berjejer jika dibandingkan dengan lensa kit atau standar di dalam ruangan. Ketiga yaitu lensa tele. Lensa tele merupakan kebalikan dari lensa wide angle. Fungsi lensa ini untuk mendekatkan subjek, namun mempersempit sudut pandang. Yang termasuk lensa tele adalah lensa yang berukuran 70 mm ke atas. Dan yang keempat yaitu lensa zoom. Merupakan gabungan antara lensa standar, lensa wide angle, dan lensa tele. Ukuran lensa tidak fixed, misalnya 80 sampai 200 mm. Lensa ini cukup fleksibel dan memiliki range lensa yang cukup lebar. Lensa zoom banyak digunakan sebab pemakai tinggal memutar ukuran lensa sesuai yang dibutuhkan. Itu lensa super zoom. Lensa super zoom adalah lensa fotografi dengan faktor panjang fokus yang sangat besar, lebih besar dari 4 kali. Faktor panjang fokus dapat berkisar hingga 15 kali zoom pada kamera reflex lensa tunggal dan 26 kali pada kamera digital, hingga 100 kali pada kamera televisi profesional. Seperti ini bentuknya. Yang selanjutnya yaitu lensa tetap. Lensa tetap adalah lensa dengan panjang fokus tunggal. Lensa tetap sering dikatakan mempunyai nilai lebih pada ketajaman hasil citra. Dengan ukuran lebih kecil, lensa tetap mempunyai bobot lebih ringan dan harga lebih murah dibandingkan dengan lensa zoom pada mutu yang sama. Seperti ini bentuknya. Yang selanjutnya yaitu lensa mata ikan. Lensa mata ikan merupakan lensa wide angle dengan diameter 8 mm, 10 mm, 14 mm, 15 mm, dan 16 mm. Lensa ini memberikan pandangan 180 derajat. Gambar yang dihasilkan dari lensa ini akan cenderung melengkung, terdistorsi, menjadi oval dan terlihat seperti gepeng. Seperti ini bentuknya. Yang selanjutnya yaitu lensa fokus tunggal. Lensa fokus tunggal adalah lensa dengan bidang fokus yang tunggal, biasanya disetel pada jarak hiperfokal. Lensa fokus tunggal didesain untuk mencapai jarak fokal yang maksimum sehingga kedalaman ruangan dapat mencapai rentang pada jarak dekat hingga jarak terjauh. Seperti ini. Lensa fokus halus. Lensa fokus halus atau focus lens adalah lensa dengan abrasi sferis. Soft focus adalah efek pada fotografi yang disebabkan oleh blur akibat abrasi sferis lensa. Lensa tilt shift adalah lensa yang fungsinya meminiaturisasi sebuah foto, yaitu membuat foto dari benda-benda nyata tampak seperti model miniatur dengan memanfaatkan efek penyimpanan depth of field, menaikkan saturasi dan penyesuaian kurva. Jadi anda dapat melihat objek-objek benda nyata menjadi miniatur. Lensa perfokal. Lensa perfokal atau perfokal lens true zoom lens adalah sebuah lensa yang mempertahankan ketajaman bidang fokusnya walaupun terjadi perubahan panjang fokus lensa. Ambiguitas. Istilah frame lens pada awalnya mempunyai arti lensa utama pada sebuah kombinasi sistem lensa. Ketika sebuah lensa digunakan bersamaan dengan misalnya telekonverter, lensa tersebut sering disebut frame lensa yang
berarti lensa yang utama. Setelah kita membahas jenis-jenis lensa, sekarang kita akan membahas alat bantu fotografi. Ayo kita bahas satu persatu. Alat bantu fotografi yang pertama yaitu filter. Filter merupakan sebuah perangkat bantu pemotretan yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang datang ke lensa agar menimbulkan efek sesuai dengan jenis filter yang digunakan. Filter digunakan pada lensa sebagai tambahan pemotretan yang diletakkan di depan lensa. Alat bantu fotografi yang kedua yaitu tudung lensa. Tudung lensa berguna sebagai penghalang atau menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan datang ke lensa kamera yang dapat mengakibatkan flare pada hasil pemotretan. Flare ini dapat merusak hasil foto yang diinginkan. Tudung lensa ini sangat berguna terutama pada saat pemotretan yang berhadapan langsung dengan datangnya arah cahaya. Alat bantu fotografi yang ketiga yaitu tripod. Tripod merupakan alat bantu pemotretan sebagai fungsi penyangga kamera agar tidak ada terjadinya goncangan atau shaking saat pemotretan. Tripod sangat cocok untuk pengambilan gambar yang menggunakan speed rendah dan sebagai menopang lensa yang panjang. Alat fotografi yang keempat adalah monopod. Tidak jauh berbeda dengan tripod. Monopod merupakan alat bantu pemotretan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan tripod. Hanya saja, monopod hanya memiliki satu kaki penyangga, sehingga sangat praktis untuk digunakan. Alat bantu fotografi yang kelima adalah background. Background atau kain yang sering digunakan untuk berbagai situasi pemotretan seperti pernikahan, pembuatan iklan, pemotretan studio, dan sebagainya. Kain ini sebagai latar belakang dari objek yang difoto. Biasanya, background ini menggunakan berbagai macam gambar, pola, serta warna seperti green screen. Stand background. Alat ini sebagai pembantu berdirinya background yang digunakan. Stand background memiliki dua stand yang dapat dinaikkan sesuai kebutuhan. Payung reflektor. Payung ini berguna agar sifat cahaya yang dihasilkan pada gambar lebih luas, sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan nampak menjadi lebih halus. Light stand. Light stand merupakan alat yang dapat digunakan sebagai penyangga lampu studio. Honeycomb. Honeycomb merupakan alat yang mirip dengan filter dengan bulatnya seperti sarang tawon. Jika filter ini dipasang pada lensa, honeycomb dipasang pada lampu atau sumber cahaya yang berfungsi untuk menghaluskan cahaya yang jatuh ke arah objek gambar. Flash meter. Seperti namanya, flash meter ini berfungsi untuk mengukur kekuatan sumber cahaya yang datang dalam pemotretan indoor maupun outdoor. Alat ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan light meter yang ada pada kamera. Softbox. Alat ini terbuat dari kain, fungsinya untuk menembuskan cahaya. Jadi semakin besar ukurannya, maka kualitas untuk menembuskan cahaya semakin bagus. Bendors. Alat ini berfungsi untuk mengarahkan kemana sumber cahaya itu dituju. Jadi ketika sumber cahaya itu memancarkan sinar, maka bendors ini berukuran untuk mengarahkannya. Strobo. Nah, alat ini lebih besar dari flash kamera, tapi fungsinya sama, yaitu menangkap cahaya. Trigger. Trigger ini flash kamera atau flash kamera tambahan yang terpisah dari kamera. Fungsinya untuk menciptakan cahaya atau memunculkan cahaya ke arah yang kita kehendaki. Shutter relay. Nah, alat ini adalah pengganti dari shutter pada kamera. Jadi, shutter ini memiliki kabel digunakan agar mencegah goyangan apabila tangan kita menggunakan tombol shutter. Nah, sekilas info agar lensa, bodi lensa, ataupun alat bantu dalam fotografi bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang, kita harus menjaga kebersihan alat-alat tersebut. Nah, berikut penampakan wujud dari perlengkapan yang bisa kita gunakan untuk menjaga kebersihan alat-alat fotografi. Cekidot! Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.